warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestia Wayuni, mahasiswa Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, akan memberikan informasi mengenai cara penggunaan obat khusus, yaitu tablet kunyah secara rinci dan jelas. Yuk simak videonya. Tablet kunyah adalah suatu sediaan oral yang memiliki bentuk seperti tablet biasa pada umumnya. Namun, memang cara pakainya dianjurkan untuk dikunyah terlebih dahulu di dalam mulut sebelum ditelan. Nah, tablet kunyah ini umumnya memiliki rasa yang tidak pahit karena memang diformulasikan untuk memiliki rasa yang enak sehingga menutupi rasa yang kurang sedap pada obat. Nah, umumnya biasanya ditambahkan suatu perasa seperti rasa mint, rasa buah-buahan, dan lain-lain. Nah, suatu sediaan diformulasikan menjadi bentuk tablet kunyah ini karena dua sebab. Yang pertama, untuk memberikan kemudahan bagi pasien yang sulit untuk menelan obat. Dan yang kedua, untuk menghindari tersedak dan atau untuk memastikan pelepasan bahan aktif. Tujuan dari tablet kunyah ini adalah yang pertama untuk mempercepat efeknya. Dengan kata lain, agar efek dari satu obat tersebut dapat dengan mudah tercapai. Lalu, untuk memudahkan penerimaan obat bagi pasien yang sulit untuk menelan obat, misalnya anak-anak dan lansia. Nah, pada anak-anak ini tentunya tablet-tablet yang dikunyah dengan rasa yang manis, rasa buah-buahan tentunya akan dapat dengan mudah ditelan oleh anak-anak dan dapat dengan mudah diterima oleh anak-anak daripada obat-obat dengan rasa yang pahit. Nah, kemudian untuk pasien dengan penyakit lambung, maka obat dirancang dalam bentuk tablet yang harusnya dikunyah terlebih dahulu sehingga bisa langsung larut dalam saluran cerna dan juga mempercepat efeknya. Nah, keuntungan yang dimiliki oleh tablet kunyah yang pertama yaitu memiliki bioavailabilitas yang lebih baik karena telah adanya proses disintegrasi di dalam mulut saat mengunyah dan juga meningkatkan disolusi atau pelarutan obat di dalam cairan tubuh. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan penerimaan obat bagi pasien yang sulit untuk menelan obat, misalnya anak-anak, dan mudah untuk ditelan karena tanpa menggunakan air juga udah bisa dikunyah dan ditelan. Dan yang terakhir yaitu absorpsinya lebih cepat. Karena obat telah hancur dan juga telah larut dalam cairan tubuh, maka proses penyerapan obat juga akan lebih baik. Cara penggunaan obat. Di sini saya gunakan contoh tablet kunyah Proma. Yang pertama, siapkan kemasan tablet, kemudian ambil tablet dalam kemasan seperti ini. Kemudian masukkan tablet ke dalam mulut. Kemudian dikunyah sampai halus. Jika telah halus, kemudian ditelan. Jika telah ditelan, minumlah segelas air putih untuk memastikan bahwa obat telah tertelan seluruhnya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh tablet kunyah yaitu Proma. Proma adalah obat sakit emah dan kembung yang berisikan hidrotalsid, magnesium hidrosid, dan simetikon. Adapun aturan pakai dari Proma ini yaitu pada dewasa dan anak di atas 12 tahun dapat mengkonsumsi 1-2 tablet 3-4 kali sehari. Jika mengkonsumsi 3 kali sehari maka tiap 8 jam sekali, dan jika mengkonsumsi 4 kali sehari maka tiap 6 jam sekali. Adapun pada anak-anak usia 6-12 tahun dapat mengkonsumsi setengah sampai 1 tablet 3-4 kali sehari. Nah, dianjurkan untuk minum obat ini segera setelah timbul gejala dan dianjurkan 1-2 jam sebelum ataupun setelah makan dan sebelum tidur malam. Adapun efek samping dari penggunaan Proma ini yaitu sembelit, mual, diare, muntah, dan gejala tersebut akan hilang jika pasien menghentikan penggunaan Proma ini. Interaksi obat yang dapat terjadi apabila Anda mengkonsumsi Proma ini yaitu apabila Anda menggunakan Proma bersamaan dengan obat lain yaitu simetidin dan tetrasiklin sehingga dapat menurunkan absorpsi obat dari Proma. Untuk meminimalisir kejadian tersebut, maka Anda bisa menggunakan Proma dengan simetidin ataupun tetrasiklin dengan cara penjedaan waktu secara tidak bersamaan. Misalnya Anda menggunakan Proma 3 kali sehari yaitu pada jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam, maka Anda dapat menggunakan simetidin ataupun tetrasiklin selang beberapa jam setelah Anda mengkonsumsi Proma, sehingga penyerapan Proma tetap optimal. Contoh tablet kunyah yang ada di pasaran selain Proma, juga ada obat lambung lainnya yaitu polisilen, antasidadoin, dan juga berlosin.
Selain itu juga ada obat cacing yang berisi mebendazole yaitu Vermox. Selain itu juga ada obat-obatan penurun panas pada anak seperti Panadol anak, Podrexin, Inzana, dan lain-lain. Juga yang paling banyak terdapat di pasaran yaitu multivitamin dan juga suplemen makanan seperti Fitcom, Sakatonik ABC, Interlek, Prover, Nutrimexi Junior, dan lain-lain. Pemusnahan obat yang sudah expired. Penting bagi kita untuk memusnahkan obat-obat yang sudah kadaluarsa ataupun expired karena agar tidak terjadi proses daur ulang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan memperjualbelikan obat-obat yang sudah tidak layak ataupun agar tidak terjadi proses jual beli obat kadaluarsa di apotek ataupun di rumah sakit. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk memusnahkannya dengan cara yang pertama, keluarkan obat dari kemasan. Kemudian lepaskan etiket dan juga tutup dari wadah jika wadahnya berbentuk botol. Kemudian hancurkan obat terlebih dahulu. Nah, pada tablet ini dihancurkan, kemudian kita bisa menimbun dengan tanah. Yang terakhir, rusak atau gunting kemasan obat seperti dus, strip, blister, lalu buang ke tempat sampah. Beyond Use Date atau BUD. Nah, langkah-langkah penetapan Beyond Use Date pada tablet punya yaitu yang pertama, mencari informasi Beyond Use Date dari pabrik yang bersangkutan. Nah, jika informasi dari pabrik tidak tersedia, maka gunakan pedoman umum dari USP. Yang pertama, kita cek expired date pada kemasan asli. Jika expired date-nya kurang dari 1 tahun, maka Beyond Use Date maksimal juga mengikuti expired date dari pabrik. Dan jika expired date-nya lebih dari 1 tahun, maka Beyond Use Date-nya maksimal adalah 1 tahun. Nah, pada promah di sini expired date-nya yaitu pada Januari 2022. Jika kita hitung dari tanggal sekarang pada tahun 2020 ini, maka ini termasuk lebih dari 1 tahun. Sehingga Beyond Use Date pada tablet Kunyah Promah ini adalah 1 tahun. Nah, sekianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai tablet Kunyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!